Tapi saya ingin tes konsentrasi dulu ya. Kayaknya pikirannya masih belum di sini semua, karena sekarang banyak penderita autism dadakan untuk dewasa. Fisiknya di sini, ya, tapi dia bisa kemana-mana gara-gara cermin ajaib yang ukuran 6 kali 12 cm. Ya. Jadi boleh kalau mau penting ya dibalas. Kalau update status awal-awal aja. Kalau udah materi masuk sudah dibiarkan, nanti yang komen dijawab setelah selesai workshop, kan gitu ya. Nah, maksudnya ya autism dadakan itu asik dengan dunianya sendiri, yaitu cermin aja. Tesnya ringan aja. Kalau saya bilang cek, tepuk tangan. Kalau saya bilang boom, tepuk kedua pahanya. Tapi pahanya sendiri ya, jangan paha temannya, itu kan lain, ngoples itu namanya. Coba tes, cek, kurang kompak, cek, boom, cek, boom. Nah, berarti konsentrasinya sudah dapat. Levelnya saya tingkatkan. Ikuti setelah saya selesai mengomando. Karena nanti anak berkebutuhan khusus itu juga kesulitannya following instruction, mengikuti instruksi. Ternyata saya buktikan guru ini dewe kadang gak iso mengikuti instruksi. Kita buktikan bisa mengikuti atau tidak. Ikuti setelah saya. Cek. Oh ya, kurang cepet kan? Ragu-ragu. Bukti dikira gak iso mengikuti instruksi. Yang kompak ya, biar kalau kompak berarti konsentrasi. Cek. Boom. Cek cek boom. Burung bisa mengikuti instruksi. Aku burung mau selesai wis mulai. Tunggu setelah saya, kan gitu. Cek cek boom. Boom boom cek. Cek boom boom cek. Cek cek boom. Ya memang ini tidak adil. Saya masuk ke teori pembelajaran itu harus melekat, tapi tak masukkan dalam ice breaking biar nggak lupa bahwa anak kita yang normal pun learning style ya memang harus begitu bacanya. Tapi maaf ya, saya jaga-jaga kadang-kadang kalau saya bahasa Inggris untuk memfasihkan banyak korban berjatuhan karena munsrat. Kalau nggak gitu nggak bisa fasih. Learning styles itu ada 3. Auditory learners itu yang bisa paham dengan hanya mendengarkan penjelasan saja. Tapi ada yang nggak bisa kalau nggak melalui media visual yang disebut dengan visual learners. Yang terakhir adalah kinesthetic learners. Sebagai guru yang baik, kita memfasilitasi ketiga-tiganya. Saya buktikan, tak bantu pakai peraga supaya kompak gitu. Jadi saya kalau ke atas berarti cek, saya ke bawah berarti boom. Siap? Tak bantu, sekarang bukan hanya auditory tapi visual dan kinestetik. Cek cek boom. Boom boom cek. Cek cek boom. Siap ya, tapi tunggu saya selesai dulu. Cek boom boom cek, cek cek boom. Cek boom boom cek, cek cek boom. Sambil senengnya sing ngomong nungi yo sapa. Kan hanya tirukan gerakannya, tapi saking konsentrasinya bisa sampai melo cek boom, cek cek boom sampai kepuke kalah becek gitu. Ya, tapi ini namanya ice breaking, tapi masuk pada learning style. Saya kasih tambahan ilmu. Waktu saya di Australia 2017 kemarin, itu ada tambah satu lagi anak kita yang punya learning style yang berbeda, yaitu visual non-verbal learners. Learner itu satu, kalau banyak learners memang harus gak jelas. Misalnya visual non-verbal learners ya enak. Jadi visual non-verbal learners artinya ada anak itu memang hanya visual, tidak mau berbicara, baik itu secara reseptif maupun ekspresif. Itu yang disebut dengan ESD, Autism Spectrum Disorder. Bacanya nggak jelas. Kalau saya baca jelas Autism Spectrum Disorder,
autism spectrum disorder. Dan nanti ada high function, ada low function. Kalau ingin tahu banyak nanti kita bahas. Ya, jadi sekarang ada 4 visual non-verbal learners yang masuk kategori ADHD. Jadi ya, berarti sudah konsentrasinya sudah pas, tapi dengan bantuan audio, visual, dan kinesthesia. Ya, ini gambaran kalau kita di kelas itu harus melayani ketiga pembelajar yang berbeda. Jadi guru yang bagus zaman now itu kalau ngajar harus ada media visual, auditori, dan kinestetik. Terus saya ingat pada buku yang saya baca, Carl Rogers itu ahli psikologis dari Amerika. Enak kalau teori pembelajaran waktu kuliah itu masih ingat. Kadang-kadang kalau mati kita terus lali. Pada buku ini kadang-kadang buku itu penting. Buku tidak pernah lupa. Kalau Pak Nur Hadi kadang-kadang lupa. Itu kutipannya begini. Carl Rogers bilang, learners, jadi sudah ketemu, tahu kan learners sekarang banyak. Learn much by doing things themselves rather than by told. Yang artinya pembelajar, siswa kita akan belajar lebih banyak apabila dia melakukan sendiri rather than by told, daripada hanya diberitahu saja. Itu yang harus dicatat, ya. Jadi learners learn much by doing things themselves rather than by told. Makanya lahir pembelajaran kreatif, pembelajaran interaktif, yang anak diberi kesempatan untuk berpraktek. Nah, itu juga memfasilitasi yang auditori, visual, kinestetik. Bahkan nanti yang visual non-verbal learners itu kita akan menggunakan media visual card, kartu bergambar. Maksudnya jadwal olahraga, tempelin main bola baru dia tahu. Kalau jam segini mau pulang olahraga. Misalnya kabarnya makan dari istirahat atau makan siang. Itu orang yang autism spectrum disorder, especially for the low function. Nanti kita bahas. Karena memang autism spectrum disorder itu ada 2. High function itu pintar, tapi dia ke hambatannya di perilaku, behavior, yang asik dengan dunianya sendiri. Walaupun tidak ada HP, tapi dia asik dengan dunia sendiri. Itu autism yang beneran. Kalau yang HP itu hanya autism dadakan, gitu. Ya. Kemudian, oh iya, yang perlu saya sampaikan ya, kalau kita mengenalkan dulu, nah ini nanti bisa diterapkan ada ABK yang slow ya, atau yang mental retardation mild sampai moderate. Kalau yang berat nggak mungkin. Satu, medianya harus minimal ada 2, yaitu ada kotak atau bak diisi pasir laut. Kenapa harus pasir laut? Karena pasirnya kan putih, jejaknya kelihatan, pasir hitam petung. Terus yang kedua, baknya berisi air. Kemudian anak melakukan sendiri, doing things themselves, melakukan sendiri. Tancapkan jari telunjuknya, jelek, geser, dikasih contoh dulunya kan. Dan harus dulu kecil, mengenalkan pertama, nggak boleh besar. Gitu kan? Kita kampanye harus yang pasir. Kalau pasir kan membekas, jelek, hanya kan jeblok ini. Dihapus sampai 2 kali, 3 kali, terus pokoknya sak senengnya ada ini, sampai dia hafal. Setelah itu pindah di air, berarti kan hilang. Hilang. Nah, hilangnya yang di air ini sudah berbeda di sini. Oke, baru yang ketiga. Jadi tahapan pertama, writing on the sands. Karena pasir kan nggak mungkin satu, mesti banyak kan. Writing on the sands. Kalau pasir itu maneh, jamaknya ada D-nya, ada Z untuk sense. Sudah. Yang kedua, writing on the water, menulis di atas air. Kan hilang langsung. Nah, hilangnya bisa di sini. Baru tahap yang terakhir, writing on the air, menulis di udara. Berarti ini sudah dari pikirannya, dia ekspresif, menuliskan huruf A itu akan bisa. Insya Allah kalau tahap ini diterapkan di playgroup maupun TK, tidak ada satupun anak yang tidak mengenal huruf. Karena apa? Caranya, how-nya. Lah kadang-kadang guru
langsung kayak contoh di papan. Anak tidak mengenal tapi menggambar, akhirnya nggak tahu konsepnya. Belum nanti ada anak yang disgrafia, dengan disleksia, yang antara B dan D dia bingung. Itu mengajak kendala. Nanti ada salah satunya itu tadi, untuk menangani anak yang disleksia, disgrafia,